Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elvia Rizka Pinda dengan NIM 2004228 dan saya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu ilmu politik, yaitu dosen Bapak Hidayatul Fajri, dan kepada audiens yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kepada teman-teman semua. Baiklah, langsung saja saya akan masuk pada presentasi tugas pertemuan 13 ilmu politik, yaitu yang berkenaan dengan trias politika. Nah, di sini kita akan mengenal apa itu trias politika. Nah, mengenal apa itu trias politika yang diterapkan di pemerintahan Indonesia. Penerapan trias politika dalam pemerintahan membuat kekuasaan penyelenggaraan negara tidak absolut karena terpilah menjadi beberapa lembaga yang saling mengawasi. Nah, konsep trias politika dicetuskan oleh Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan ini menyebutkan bahwa kekuasaan negara mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian. Dengan pemisahan orang dan fungsinya tersebut menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama. Kekuasaan yang diberikan absolut pada seseorang atau lembaga berpotensi menjadi penyalahgunaan dalam praktiknya. Nah, menurut Lord Acton pernah mengatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakan. Nah, di sini hal ini bisa dicegah dengan membagi kekuasaan. Trias politika sering ditemukan pada negara yang menganut demokrasi, seperti di Indonesia itu menganut demokrasi. Namun, pada perjalanannya, teori ini mengalami pengembangan dalam praktiknya. Pembagian kekuasaan tidak terbatas pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita lihat, di sini ada Lord Acton pernah mengatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya. Nah, itu sudah terbukti ketika kita lihat pada Indonesia bahwa manusia yang telah memiliki jabatan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada individu lainnya, maka manusia tersebut akan merasakan bahwa mereka memiliki kehebatan tersendiri, memiliki kesombongan tersendiri, dan pastinya mereka akan berpendapat bahwa dirinya adalah lebih hebat daripada yang lain. Oleh karena itu, sifat-sifat seperti itulah cenderung akan menyalahgunakan kekuasaan dan menyimpang dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, sifat seperti itulah bisa menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, pada slide selanjutnya itu kita mengenal trias politika di Indonesia sebelum amandemen. Nah, sebelum amandemen, lembaga negara terdiri dari MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, BPK. Nah, DPA memegang kekuasaan konsultatif dan BPK mengampu kekuasaan eksaminatif. MPR dan DPR selaku legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, sedangkan Presiden selaku eksekutif memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, sedangkan Mahkamah Agung selaku yudikatif bertugas dalam mempertahankan undang-undang dan sekaligus berkuasa untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kekuasaan konsultasi yang dipegang DPA memberikan kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif. Sedangkan DPK menjadi pemangku kekuasaan eksaminatif yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Nah, pada materi selanjutnya yaitu trias politika di Indonesia setelah amandemen. Nah, pemegang fungsi legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Anggota DPD dipilih dalam pemilu dan merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. DPD juga berhak ikut duduk dalam pembahasan dan penetapan undang-undang. Selanjutnya, pengampu fungsi eksekutif tetap berada di tangan Presiden. Nah, jika sebelum
amandemen presiden dipilih oleh anggota MPR lewat suara terbanyak, maka setelah amandemen presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dapat mengangkat menteri-menteri untuk membantu kerja presiden dalam kabinetnya. Fungsi yudikatif ditangani oleh MA, MK, dan KY. Komisi Yudisial memiliki peranan dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung sekaligus menjaga marwah kehakiman, termasuk perilaku para hakim. Sementara Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan uji undang-undang yang sebelumnya itu ditangani oleh MPR. Fungsi eksaminatif berada di tangan BPK. Nah, lembaga ini akan selalu memberikan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Trias Politika menjadi sebuah langkah baik menjalankan sistem pemerintahan yang efektif. Ketiadaan kekuasaan absolut dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan rakyatnya. Meski demikian, rakyat juga perlu mengawasi jalannya lembaga-lembaga negara saat ditemukan indikasi saling bekerja sama dalam menetapkan kebijakan yang merugikan. Pada materi selanjutnya, nah seperti yang kita ketahui bahwa Trias Politika yaitu adalah politik. Jadi ada 3 lembaga politik di sini yang kita ketahui, itu di dalamnya termasuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah eksekutif. Dalam arti luas adalah kepala negara, pemerintahan, pegawai pemerintah, birokrasi dengan tugas penegak hukum atau aturan, menginisiasi kebijakan serta melakukan hubungan internasional. Dalam arti sempit, sebagai simbol persatuan negara serta penyedia kepemimpinan dalam sistem politik. Eksekutif lebih banyak terekspos di dalam acara seremonial, rapat dengan legislatif, membuka acara, menerima tamu negara atau duta besar, dan menandatangani dokumen resmi. Nah, di dalam lembaga eksekutif yang termasuk di dalamnya yaitu adalah presiden, wakil presiden, para menteri menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Nah, hal ini diatur dalam bab 3 dan bab 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia dari segi sipil dan militer, dan kementerian-kementerian adalah lembaga-lembaga pembantu presiden. Yang kedua yaitu ada lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif yaitu wakil rakyat sebagai pembuat undang-undang dan kebijakan. Nah, legislatif berkembang dengan fungsi penyelidikan dan kontrol atas kinerja eksekutif. Legislatif merupakan agen dalam sistem politik sebagai pembawa mandat dari prinsipal. Nah, legislatif representasi dari demokrasi perwakilan serta check balance atas kekuasaan eksekutif. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai MPR, nah MPR kini didefinisikan sebagai lembaga yang beranggotakan DPR dan DPD. Sedangkan sebelumnya, MPR adalah penjelmaan rakyat Indonesia yang berisikan masyarakat dari golongan-golongan dan utusan-utusan daerah di Indonesia. Nah, pada lembaga yang ketiga yaitu ada lembaga yudikatif. Fungsi yudikatif di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, 3 itu adalah yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yang lainnya adalah Mahkamah Konstitusi, dan tidak dipengaruhi oleh eksekutif dan yudikatif. Yang kedua yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Selain MA, Indonesia juga memiliki mahkamah yang bertugas untuk mengawasi legislasi hukum di Indonesia, yaitu MK. Nah, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah buntut dari pemikiran panjang konstitusional yang baru dapat terrealisasi pada masa reformasi atau masa perubahan seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Yang ketiga itu ada Komisi Yudisial. Nah, badan yudikatif terakhir adalah Komisi Yudisial. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi hakim-hakim agar tidak melanggar kode etik kehakiman.
Jadi lembaga-lembaga yang tiga ini seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif itu memiliki tugas-tugas tertentu dan tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut Montesquieu, ada 3 jenis kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan yang bersifat mengatur, yang kedua adalah bersifat melaksanakan peraturan, dan yang ketiga ada bersifat mengawasi. Nah, kekuasaan di sini jika ada yang mengatur, pasti juga ada yang melaksanakan peraturan dan melaksanakan atau mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut agar pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan terarah dan lancar. 3 jenis kekuasaan itu harus didistribusikan. Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ legislatif. Nah, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ eksekutif. Sedangkan kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ yudikatif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fungsi dari legislatif yaitu berarti lembaganya bersifat mengatur. Legislatif itu berarti bersifat mengatur kekuasaan perundang-undangan, sedangkan lembaga eksekutif itu termasuk atau yang bertugas untuk melaksanakan peraturan, serta lembaga yudikatif itu bersifat mengawasi. Fungsinya atau tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan terarah dan tertib. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.